Salam sehat sejahtera untuk Bapak Ibu rekan-rekan sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini kita ketemu lagi, kita bincang diskusi dharma ringan, sederhana, ya tentang kehidupan, tentang bagaimana seseorang menjalani hidup ini. Ya, ternyata banyak sekali orang yang merasa hidupnya susah, orang yang merasa hidupnya menderita. Kemudian ketika kita tanya, kenapa kamu susah, kenapa kamu menderita? Ternyata setelah diusut-usut nih, ada 3 rasa yang membuat orang susah, yang membuat orang menderita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 3 rasa ini. Rasa apa saja sih sebetulnya yang membuat orang menderita? Ya, rasa manis, asam, gurih, bukan itu. Ya, itu rasanya rasa makanan. Tapi yang membuat orang susah, ada 3 rasa. Yang pertama adalah rasa tidak puas. Nah, rasa tidak cukup, merasa tidak puas. Ya, rasa tidak puas ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Buddha Dharma katakan ini bagian dari yang pertama namanya loba, keserakahan. Ya, kalau Anda misalnya hari ini ya, kita katakan divonis dokter sakit, kolesterol, asam urat, diabetes, udah punya banyak penyakit nih. Ya, kemudian ada temen datang, yuk, gua traktir lu makan enak. Nah, kira-kira menurut Anda akan makan dulu baru mikir atau mikir dulu baru makan? Biasanya jawabannya apa? Makan dulu. Habis makan kagak mikir. Nanti kalau sakit, nanti kalau kumat, salah siapa? Salah temen yang ngundang makan. Bukan salah gua mau makan aja. Ya, padahal kita udah tahu sakit, kita sudah tahu problem kalau kita makan yang nggak sehat. Tapi karena keserakahan, kita makan, ya. Merasa tidak puas dengan apa yang kita makan, walaupun kita cuma makan makanan sehat. Aduh, kalau saya dapat makanan enak saya mau, ya. Kalau kita misalnya teman-teman nih, saya berikan satu angka nih, uang, misalnya hari ini lagi nggak punya uang, aduh bokek nih gua nggak punya uang, saya kasih 100.000, seneng nggak? Oh, seneng banget, ya. Tetapi teman Anda yang di sebelah saya kasihkan 200.000, kira-kira masih seneng nggak Anda? Wah, kok temen gue dapat 200.000 sih? Kenapa gue dapat 100.000? Bahagia yang Anda alami, bahagia yang Anda dapatkan ketika mendapat 100.000, ternyata tiba-tiba lenyap, hilang. Kok bisa? Karena rasa tidak puas. Nah, rasa tidak puas terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa bahagia, kita menderita terus. Kita mendapatkan apapun, selama ada rasa tidak puas, maka di saat itu kita merasa kurang, kita merasa tidak cukup, kita merasa, aduh, saya nggak beruntung. Nah, kita selalu mengatakan saya orang nggak beruntung. Kenapa? Karena kita selalu compare, bandingkan diri kita dengan mereka yang lebih punya, bandingkan diri kita dengan mereka yang lebih mendapatkan. Akhirnya apa? Kita kecewa, kita marah, kita benci, bahkan kepada diri sendiri kita sering benci. Kenapa kok gua nggak bisa dapat? Kenapa gua nggak bisa mampu? Kenapa? Karena kita mengikuti terus-menerus keinginan dan harapan. Kenyataan di sini. Yeah. Kenyataan kalau di atas, keinginan kita di bawah. Wah, kalau saya keinginan cuma 1, kenyataannya 10, fine, happy. Tapi bagaimana jika keinginan kita 10, harapannya keinginan harapan 10, tapi kenyataannya cuma 1? Wah, itu problem. Titik problem adalah kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan. Kita tidak bisa menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi bagaimana caranya? Kendalikan diri kita. Kita jangan dikendalikan oleh nafsu. Kalau kita dikendalikan oleh nafsu, keinginan terus-menerus, walaupun Anda sudah dapatkan keinginan Anda, tapi muncul tidak puas lagi, Anda kejar lagi. Pada satu titik Anda akan jenuh dan merasa, aduh, hidup ini buat apa sih? Ya, banyak orang kecewa. Ini yang pertama, ya, hidup penderitaan karena merasa tidak puas. Ya, rasa pertama, rasa tidak puas pada apapun yang kita sudah dapatkan dan miliki. Jadi kita kuncinya bersyukur, kuncinya puas, kuncinya kita bisa, kalau sebutkan kan itu bersyukur, ya, kita sudah memiliki. Ya, ketidakpuasan ini terjadi karena kita selalu melihat atau mencari yang belum kita miliki. Apapun yang belum kita miliki, kita ingin dapatkan. Tapi seringkali kita lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Ya, itulah penyebab ketidakbahagiaan kita, ya. Rasa tidak puas, itu yang pertama, atau kita sebut loba. Yang kedua adalah rasa tidak suka. Nah, ini penting juga. Kenapa? Kita seringkali merasa, siapa yang suka marah di sini? Iya.
Ada yang sampai punya hobi marah. Kalau sehari belum marah 3 kali, kayaknya nggak puas dia. Dia rasa dengan merasa dengan kemarahan dia akan merasa nyaman. Kenapa seseorang bisa marah? Karena dia tidak suka. Ketika tidak suka melihat orang lain, ketika tidak suka melihat ketidaksempurnaan, ketika tidak suka dengan apapun, orang marah. Bahkan ketika Anda merasa tidak suka dengan seseorang, orang itu lagi senyum, Anda ngomel. Ngapain lu senyum-senyum? Ngejek lu. Bahkan orang senyum saja, Anda marah. Bayangkan kalau dia lagi ngomel, Anda bisa lebih ngomel lagi. Nah, yang kedua rasa tidak suka. Kita tidak suka kalau dikritik. Kita tidak banyak sekali hal yang kita tidak sukai di dunia ini. Kita maunya perfect, sempurna. Ketika kita lihat sesuatu yang tidak sempurna, kita marah. Kenapa? Karena kita tidak suka melihat ketidaksempurnaan. Saya bisa, harusnya kamu bisa. Sering kita katakan itu kan. Saya mampu, kamu harusnya mampu. Enggak bisa. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya skill yang berbeda-beda. Anda nggak bisa menyamaratakan dan menganggap semua orang harus bisa. Ketika Anda berharap, harapan Anda begitu tinggi bahwa semuanya harus sesuai dengan harapan Anda. Problem. Kenapa? Ketika melihat ketidaksesuaian, Anda tidak bisa terima. Anda rasa tidak suka melihat itu. Anda tidak bisa menerima apa? Perbedaan pendapat. Kenapa aku nggak suka dibantah? Saya nggak suka kalau kamu nggak mau dengerin. Saya nggak suka, itu yang tidak bisa menerima perbedaan. Bahkan seringkali terjadi perang ketika tidak bisa menerima perbedaan keyakinan. Problem. Agama lu kenapa? Nggak benar agama lu. Itu semua karena apa? Karena kita tidak suka melihat sesuatu yang berbeda. Yang kedua, tidak bisa menerima ketidaksempurnaan. Saya nggak suka kalau kamu nggak bisa. Saya nggak suka kamu nggak ngerti. Saya nggak suka kalau kamu nggak paham. Kita nggak bisa memahami kalau tidak semua orang bisa sempurna. Banyak ketidaksempurnaan yang terjadi di dunia ini dan Anda harus terima. Anda harus bisa. Kalau bisa memahami. Kalau Anda tidak suka melihat ketidaksempurnaan, problem. Yang ketiga, melihat perubahan. Anda bisa terima nggak dengan perubahan yang terjadi? Dulu dia baik, sekarang kenapa begini ya? Saya beli jam tangan, dulu bagus, sekarang kenapa rusak? Anda tidak suka melihat sesuatu yang rusak. Kenapa berubah? Nah, Anda nggak mengerti itu. Itu problem. Anda marah, Anda kecewa, Anda benci, Anda dendam. Jadi, cobalah belajar untuk menyukai, mencintai, menghargai apapun yang sudah Anda miliki, apa yang sudah ada di depan Anda. Anda tidak bisa berharap hidup ini sempurna baru Anda bahagia. Anda bahagia untuk apapun yang ada di hadapan Anda. Kalau belum sempurna, Anda belajar untuk menyempurnakannya. Tetapi dalam proses tersebut Anda harus bahagia. Jadi kalau kebahagiaan Anda tergantung dari Anda suka atau tidak, Anda harus tunggu sampai Anda suka baru bahagia. Problem. Anda akan lebih banyak menderitanya. Kenapa? Banyak sekali hal yang kita tidak sukai terjadi di dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah rasa tidak bersalah. Yang kedua tadi kita kalau Buddhis namanya rasa tidak suka menimbulkan kemarahan, kebencian, namanya dosa. Dosa. Jadi loba dosa. Yang ketiga itu rasa tidak bersalah. Pernah nggak satu orang ini misalnya udah rasa tidak bersalah ini kita sebut moha, kebodohan batin. Dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Semuanya dia rasa dia benar. Semuanya dia rasa dia udah pas, udah tepat. Sehingga susah diomongin. Ada satu pencopet ditangkap nih. Anda digebukin orang, bubak. Anda mungkin ikutin gebukin dia juga misalnya gitu ya. Terus tanya, pencopet, lu tahu nggak apa yang kamu lakukan salah? Mungkin pencopet ini bilang, enak aja, Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Saya udah 3 hari nggak makan. Saya lagi susah, saya nggak punya uang. Kamu cuma bisa ngomelin saya. Kalau kamu bisa kasih saya uang, saya nggak mungkin jadi pencopet. Gimana sih? Kita yang diomelin malah. Dia tidak merasa bersalah dengan mencopet. Kenapa? Karena dia tidak bisa bedakan baik dan buruk. Orang yang tidak bisa bedakan baik dan buruk, kita seperti dia merasa benar. Dia rasa dirinya sudah benar. Kalau orang sudah benar, nggak bisa dibenerin lagi. Namanya udah benar. Mau dibenerin apa lagi? Jadi dia tidak mau mendengar apapun. Itu termasuk kelompok yang orang bermarga auban. Ciri-cirinya kepalanya kalau diketok keras banget. Keras kepala maksudnya.
Orang yang tidak mau mendengar lagi dan kebenaran mutlak milik dia. Banyak nggak orang seperti ini yang sudah merasa hidupnya benar dan dia tidak peduli apa kata orang. Ya, sehingga pada akhirnya dia mentok. Kemudian, aduh, hidup gua susah ya. Kenapa banyak orang benci saya? Kenapa banyak orang tidak suka saya? Ketika orang bilang, ayo coba kamu rubah sikapmu. Enggak kok, enak aja. Langsung badannya tarik ke belakang, bantah. Ya, bertahan. Enggak kok. Nah, coba kita ngomongin orang kadang-kadang. Coba kamu lihat, mungkin kamu seperti ini. Ya, ciri-ciri orang aban langsung, enggak kok. Langsung ngototan dia gitu. Nah, kalau dia ngomong kadang-kadang pakai kata dimulai dengan kalimat awal, pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya, ya sudahlah, nggak usah dibantah. Dia udah 100% benar, susah. Jadi, 3 rasa yang membuat orang susah. Rasa tidak puas, rasa tidak suka, rasa tidak bersalah. Dan 3 ini yang kita sebut sebagai loba, dosa, moha. Kalau kita bisa kendalikan 3, loba, dosa, moha, dan mengembangkan meta, karuna, mudita, upeka, kebahagiaan kita bisa kita capai. Ya, simple, sederhana, Bapak, Ibu, teman-teman. Ya, hari ini kita melihat satu hal bahwa kebahagiaan dan penderitaan ternyata sesimpel ini. Ketika kita bisa kendalikan pikiran batin kita, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, dimanapun, kapanpun. Ya, selamat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari apa yang sudah kita jelaskan. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan semoga kita semua maju di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.